ya mungkin bisa dibilang fake friend gak sih, atau punya muka dua, manipulatif, yang kayak ngajak-ngajakin kita ke arah-arah negatif sih sebenarnya. Racun lah ya. Mungkin itu yang model-modelan kayak apa, dead circle, yang suka sama pacar orang. Nah jadi ceritanya gue punya temen, terus temen gue ini punya cewek lah. Terus dari situ gue deket lah sama ceweknya ini. Terus kayak awal-awal temenan kayak ya udah temenan biasa. Segmen game ini segmen baru yang ada di Vibe and Voice dan lo orang pertama yang coba. Jadi semua jawaban di lo, nggak bercanda. Kita semua bakal jawab. Kan langsung terpressure kan mukanya kan. Langsung Hai guys, welcome to Vibe and Voice. Bareng gue Puja dan hari ini gue ditemenin sama teman-teman gue. gue Rizky. Dan gue Hanifah. Nah hari ini kita mau ngebahas tentang toxic friendship. Pasti kayak udah gak jarang gak sih? Kita pasti punya kan toxic friendship tuh kayak gimana? Toxic apa sih emang? Ya temen-temen tuh yang kayak ya mungkin bisa dibilang fake friend gak sih? Atau punya muka dua, manipulatif, yang kayak ngajak-ngajakin kita ke arah-arah negatif sih sebenarnya. Racun lah ya. Cuma ya mungkin gak itu doang ya. Pasti banyak lagi gak sih pengalaman orang-orang kan pasti beda-beda. Kalau lo sendiri punya gak sih? Toxic friendship. Siapa dulu nih? Sweet Lo gak? punya? Sweet mulu gue kerjaannya di sini. Dia dulu deh. Lo dulu deh. Dia dulu aja. Gentle gak sih? Gentle gak sih? Gentle. Ya udah duluan. Kenal lagi. Kalau gue toxic friendship itu mungkin ada. Apalagi gue mainnya tuh hampir tiap minggu kan. Mungkin itu yang model-modelan kayak apa, dead circle, yang suka sama pacar orang. Jadi temen lo suka sama pacar lo? Enggak, emang lo punya pacar? Nggak punya. Dicari. Coba dong spill, sukanya kayak gimana? Jadi tuh kayak kalau main gak nyaman aja gitu loh, canggung ujung-ujungnya. Kayak mungkin yang sadar tuh nggak banyak kalau misalnya ini orang tuh suka sama ceweknya teman gue itu. Tapi lo sadar? Sadar. Tapi lo tegur gak tuh temen lo yang suka sama ceweknya temen lo itu? Gue tegur kayak udah mending jangan, nanti ujung-ujungnya kalau misalnya ada apa-apa pasti ini bakal pecah nih pertemanan. Apalagi kita udah temenan kan udah lama. Berapa lama? Dari awal SMK. Dari awal SMK aja masih bisa Kelas nikung 10. teman sendiri. Masih bisa. Gokil, Jadi toksiknya. temen mana yang harus dipercaya? Gak ada, cuma ibu doang. Oh, berarti gak ada cowok yang bisa dipercaya? Gak ada. Cowok mana yang harus kita percaya? Gak ada, skip. Kalau lo sendirian? Toxic friendship. Grup dalam grup gak sih? Ya. Iya sih. Gue menjadikan itu suatu yang toksik karena ya kalau emang lo gak pengen ada gue dengan sangat rela ditendang, gak apa-apa. Mending dari awal lo tendang gitu daripada lo punya grup dalam grup, terus apalagi gue tau. Taunya dari orang lain. Ih makin kesel kan kayak gitu. Lu aja? Kalau gue sih pernah ya, gue temenan. Jadi gue tuh punya temen, aduh ini ceritanya panjang banget lagi. Oke siap. Jadi lo harus dengerin ya. Nah jadi ceritanya gue punya temen. Terus temen gue ini punya cewek lah. Terus dari situ gue deket lah sama ceweknya ini. Terus kayak awal-awal temenan kayak ya udah temenan biasa. Nah gue tuh biasa punya suatu hal tuh yang kayak setiap ulang tahun tuh kita selalu surprisein ya. Dan itu kayak ya normal aja gak sih temen kan cewek juga kan. Nah ada di momen dimana kita tuh mau nge-surprisein dia hari itu. Terus kayak ya sebelum-sebelumnya kan kita udah nanya ya rumahnya di mana, orang udah deket juga. Cuma emang kita nggak pernah main ke rumahnya. Jadi kayak dia bilang rumahnya di sini. Taunya pas hari dia ulang tahun, ya gue tanya dong ke cowoknya rumahnya di mana, karena emang gue bukan sendiri ya mau surprise-nya rame-rame juga. Terus sampai akhirnya cowoknya itu ngasih tahu kalau rumah dia di sini. Terus kita semua tuh yang kayak kaget gitu loh, kayak demi apa rumahnya di sini? Padahal dia bilangnya kayak di A, kok jadi di B? Bukannya kita kalau temen mandang gitu ya, cuma kayak ya emang kenapa kalau lo jujur dari awal menurut gue, bukan kayak lo jujur kayak kita jadi nggak temenin, ya gak sih? Kayak sinetron dah. Sumpah itu beneran terjadi di gue. Terus kayak pas kita surprisein dia tuh kaget,
kaget, dia kayak nggak nyangka dan dia tuh kayak nggak welcome kita gitu loh. Kagetnya lebih karena dia tahu kalau kalian tahu rumah aslinya. Iya, dan dia kayak jadi ketahuan bohong gitu loh, ya kan? Secara nggak langsung dia ketahuan bohong kan. Terus kayak yaudah dari hari itu udah mulai kayak jauh. Cuma gara-gara itu. Cuma gara-gara itu. Dianya no respon. No respon dan dia tuh kayak kesel juga sama kita karena kita tahu rumah dia gitu loh. Ih, apa sih? Sumpah Gitu sih kan? malah ada yang kesel. Makanya dari situ udah bener-bener lost contact banget sampai akhirnya di mana ada di momen gue bener-bener harus ketemu sama dia main lagi karena gue main sama cowoknya kan. Terus dia kayak nothing happen gitu, kayak semua tuh kayak oke-oke aja, bahkan dia ngomong ke cowoknya kayak, lihat nih gue sama dia nggak apa-apa kan. Gue kan kayak di apaan Validasi sih, anjir ya gak sih? Kayak NPD deh. Gak ngerti, tapi menurut gue itu kayak, itu nyebelin banget sih. Iya gak sih? Kenapa lo gak jujur aja kan dari awal? Jadi kayak tipikal orang yang validasi banget, tapi validasinya bukan realitanya dia gitu, dan memvalidasi. Kan dia minta cowoknya tuh ngeliat lo sama dia nggak kenapa-napa, padahal kenapa-napa kan. Jadi kan validasinya fake banget. Bener. Gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang dia takutin ya, mungkin apa dia takut nggak punya temen apa kayak gimana. Cuma gue nggak tahu. Tapi kan itu bikin dia sendiri yang ngerasa jadi ribet ya sih. Awkward. Terus kenapa dia harus bohong sama orang kan? Mungkin yang dibohongin gak cuma gue ya, tapi mungkin yang ketahuannya cuma sama gue. Nah lu kalau cewek lo kayak gitu gimana sih? Punya juga enggak gue. Ya coba kalau misalkan lo misalkan ternyata punya cewek kayak gitu nih, dia ada slack nih sama temennya, terus kayak mau seakan-akan di mata lo gitu, nggak kenapa-napa. Padahal kenapa-napa. Ya gue nasihatin. Gimana nasehatnya? Coba dong. Udah itu rahasia dapur. Jangan sekarang. Lebih karena nggak punya kali ya, susah mengekspresikan. Susah, betul. Nggak ada pengalaman juga. Jawaban paling aman ya bapak ya, emang parah banget. Tapi lo cuma biasanya emang kayak grup dalam grup doang. Gue pernah sih kayak gitu juga. One Cuma of many ya, dari salah satu kebanyakan toxic friendship menurut gue itu paling minim sebenarnya. Grup paling sepele, tapi kalau kita yang tahu nyesek nggak sih? iya benar-benar. Tapi kayak banyak, bahkan ada yang lebih tingkatnya lebih tinggi lagi tuh, kayak kalau misalkan lo udah, kalau setiap ada acara nih lo yang paling prepare, paling apa, ntar cancel. Bahkan ada satu momen yang kayak misalkan nih, case-nya mungkin nggak di gue, tapi dari cerita-cerita temen gue. Mereka tiba-tiba diajak, tapi di penghujung waktu. Sampai itu kayak bete banget gak sih? Kayak yang lo dibutuhin di ujung waktu. Makanya dari situ tuh pasti bakal belajar lagi buat nolak kan. Dan biasanya lebih kerasa nggak enak lo tuh, biasanya nggak enakan kan jadi Iya manusia. sih, gue gak enakan. Lo Enak kan dia mau nyuruh-nyuruh doang. Gue mah ayo aja. Cowok kayaknya kalau cowok tuh nggak ambil ribet deh kayak cewek gitu. Mungkin tapi ternyata cowok juga ada juga toksik kayak gitu. yang kayak ngajak belakangan gitu. Iya mungkin kayak ya mungkin di dalam grup ada grup lagi gitu. Kalau pengalaman gue ya itu nggak pernah sih kalau grup dalam grup, karena emang bener-bener tuh alhamdulillah selama ini gue pertemanan tuh bener-bener ya Lurus ya. lurus lah. Nggak ada masalah yang cekcok kayak gitu. Iya nggak ada masalah cekcok. Tapi biasanya kalau cowok tuh cekcok masalah tuh karena apa sih? Cekcok masalah sih karena ya itu cewek bisa pemicunya satu. Cewek ya biasanya. Tapi dalam arti apa dulu, misalkan bisa jadi kayak misalkan temen lo nggak setuju kan sama nih cewek. Pernah nggak sih lo ngompor-ngomporin gitu? Temen lo lagi deket nih sama cewek, lo ngompor, udah dia nggak baik gitu. Nggak pernah sih, gue nggak pernah ikut campur gitu-gituan. Gue pernah lagi digituin. Ya kalau cewek mah apa-apa pasti cerita gak sih? Ya gak sih? Enggak, maksudnya gue digituin. Gue sebagai cewek yang cowoknya dihasut gitu, ngerti gak sih? Lo nempel mulu lo ini. Oh, jadi lo yang dipandang jelek gak sih sama teman-temannya? Jadi kambing hitam. Kayak itu toksik sih anjir. Toksik sih itu sih. Pertemanan macam apa itu tidak ada supportnya. Terus juga kalau misalnya cowok udah punya cewek terus dikenalin sama cewek lain. Ih. Pernah gak lo kayak gitu? Pernah kan? Lo kan yang kenalin kan? Tahu lo kan? Jadi Enggak, maksud lo apa? jujur. Gitu? Jujur gue nggak pernah. Tapi teman lo ada. Ada yang kayak gitu gak? Ada yang kayak gitu. Tuh kan, selingkuh gak? Ya ujung-ujungnya sih aman-aman aja sih, mereka main bersih aja itu. Selingkuh dong namanya. Kesel banget. Oh jadi maksud lo aman-aman aja karena gak ketahuan? Ya ketahuan. Jadi gak apa-apa? Ya nggak gitu juga lah. Oh kira. Tapi lo mau gak kayak gitu? Nggak mau sih. Tuh gak mau. Kirain gak tahu. Kocak emang. Pencapaian paling besar lo apa sih, Zar? Dalam apa nih? Dalam kehidupan lah.
pencapaian terbesar dalam kehidupan. Entah pendidikan, pekerjaan. Apa ya? Lu belum mencapai apa-apa. Iya, bener, gue belum mencapai apa-apa, serius. Enggak, in case misalkan nih kayak lo kan bisa magang di suatu perusahaan besar nih. Ya kan? Ada nggak sih temen lo yang iri sama pencapaian lo bisa magang di perusahaan besar ini? Enggak sih, enggak ada yang iri. Malah mereka tuh kayak support. Ih, keren gitu. Gokil. Kalau gue sih mungkin kayak bukan iri sih, lebih kayak tapi kayaknya iri juga sih ya, kayak Irinya versi halus kali ya? mungkin bener. Sarkas dong. Setelah gue pikir-pikir mungkin iri juga sih, tapi yang kayak ya mereka jatuhnya kayak gak nyangka gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak secara nggak langsung kayak diremehkan gitu loh. Underestimate gitu. Nggak underestimate kayak ih kok bisa sih Gue lo juga kayak gitu gitu. Padahal kayak ya mungkin kelihatannya kita kayak nggak berpotensi kali menurut mereka ya. Cuma kayak tiba-tiba kita dapet tuh mereka mungkin yang kayak ih kok bisa sih. Padahal mungkin pencapaian mereka lebih tinggi ya daripada kita. Padahal mereka yang harusnya bisa kan, tapi kenapa kita gitu Ya, kan? hoki gak sih? Hoki. Iya, hoki sih, rezeki nggak sih, rezeki-rezekian. Tapi kalau misalkan ada yang kayak gitu, lu nyikapinnya gimana aja? Gue sih awal-awalnya kepikiran ya, lama-lama bodo amat Kalau juga mau sih. overthinking parah. Iya, gue overthinking parah. Cuma Lu kayak yang laki yang cewek? coba Gimana kalau tuh? cowok Ya gimana itu? Nyikapin yang mana dulu nih? itu kalau misalnya ada orang yang ada yang iri. gak suka sama pencapaian lu. Misalnya lu Mungkin- punya cewek cakep, dia gak demen nih, lu punya cewek cakep. Mungkin kalau kayak gitu sih, kalau gue jadiin lucu-lucuan aja. Mungkin salah Beda ya? satunya gue panas-panasin gitu. Oh. Atau mungkin bisa cara kedua Malah ya. jadi dipamer-pamerin gak sih? Sengaja. Malah gue seneng gitu. Lu makin panas gue suka. Iseng banget. Tapi kalau cewek kayaknya emang pasti bakal kepikiran sih. Lu juga gak? Kepikiran, terus kayak bakal introspeksi. Tapi in case lama-lama lo bakal jadi bahan bercandaan gak sih? Lo bakal bercandain itu terus-terusan, lo cengin. Apalagi orangnya kayak lu. Gue mulai dicengin ya. Gak ada yang lucu kena terus. Iya, makanya gue juga bingung kenapa sih Ki? Nggak tahu ya. Kenapa lo bisa jadi orang kayak gini? Kayak gimana tuh? Gue nggak Ya, ngerti. ya kayak gini nih, kayak secara nggak langsung kayak tadi aja ada orang iri, lo nyikapinnya untuk kayak ya udah bercandaan aja. Padahal ya mungkin di beberapa cowok mungkin ada cowok juga yang kepikiran gak sih? Nggak semuanya bisa menyikapinya tuh kayak lo. Kenapa lo bisa ngambil pilihan untuk lo kayak ya udah bawa bercanda aja gitu? Kalau gue sih mikir ngapa dibawa bercanda aja ya, karena kalau misalnya kita ambil serius kan kita juga yang pusing, capek gitu. Mending kita bercandain aja nggak sih? Kayak kalau misalnya kita bercandain terus yang lain teman-teman gue juga tahu kan, jadi asik bahan omongan baru di tongkrongan gitu. Jadi Toxic ih. tuh kan, jangan-jangan emang lo gak punya pengalaman, tapi kadang lo yang toksik, bukan Karena orang orang toxic tuh gak sadar dia toxic Iya, kan? bisa kayak gitu gue nggak sadar. Udahan, kita yang menilai dia emang dia Iya toksik. sih emang. Gue nggak tahu ya gimana cewek menilai cowok toksik tuh gimana. Gimana ya? Kalau cewek nilai cowok toksik tuh Gak bisa sih, emang goblok duluan. enggak, sorry ini terlalu lebar nanya toksiknya. Oke. Toksik apa dulu nih? Ah. Toxic friendship kah atau relationship? Lo nanyanya toksik apa kalau cewek menilai cowok? Kalau dari segi friendship, pertemanan. Cowok, gimana ya? Iya jarang sih, maksudnya kayak kita nih misalkan ngeliat cowok, tapi toxic. Rata-rata temen cowok kita gak ada yang toxic, malah gak tahu kenapa. Enggak sih, ada aja sih yang toxic. Gue sih ada deh gue. Gue gak suka sama temen gue yang tiba-tiba insecure aja. Kenapa? Kalau kenapa lo dulu deh. Karena kalau punya teman insecure ya itu pencapaian kan, balik lagi. Dia jatuhnya iri padahal dia insecure gitu. Jadi yang disalahin kan kita kan. Nah karena dia insecure terus Kita merasa ribet juga dilebarkan. lagi ya? Iya, jadi kita seakan-akan dia tuh punya salah gitu sama dia, padahal nggak salah-salah gue banget orang yang insecure. Kalau gue nggak suka sih, jadi gue punya temen gue tuh suka pamer gitu loh. Tapi pamernya tuh bohong ternyata. Setelah gue cari, sebenarnya gue bukan cari tahu ya. Kayak temen gue yang cowok ini cerita ke gue. Terus gue punya temen lagi cewek kan, temenan juga sama dia. Setelah gue cerita kayak si cowok ini cerita ke gue, terus gue tanya lagi ke temen gue ini, gue sebenarnya bukan nanya, gue ceritain ini cowok ke temen gue ini. Tapi temen lo malah punya cerita lain, plot twist. Plot twist. Terus kayak enggak tahu aslinya nggak kayak gitu. Terus kayak ih apaan sih? Kayak jadi gimana gitu loh ngelihat dia tuh kayak apaan sih lo? Biar apa gitu loh Lo kayak gitu. kepikiran gitu ya bisa kayak gitu, padahal bisa biasa aja. Tahu itu Star syndrome. Iya, star syndrome. bisa jadi sih. Bisa sih. Kok lo kepikiran sih star syndrome? Soalnya Oh, ada gitu ya? enggak Ada temen lo kayak gitu. ada temen gue yang kayak Coba gitu. ceritain. Emang boleh ya? Boleh. Jangan sebut nama ya Aduh. tapi.
Namanya disamarkan nanti, namanya ini ketara banget deh. Kalau misalnya gue Emang temen lo omongin gitu. itu doang? Emang temen lo banyak kan? Banyak, tapi ini tuh paling menonjol gitu loh, udah jadi bahan omongan gitu. Dia juga udah jadi bahan omongan tadi temennya. Iya bener. Ayo cerita. Tapi itu temen gue beda-beda ya. Siapa lo yang temenan sama gue? cerita. Coba ceritain, kenapa sih lo takut General sama deh, dia? lo bikin in general deh kalau nggak usah spesifik. General, gimana tuh? Ceritanya lebih general, lebih umum didengar aja. Jadi dia nggak ngerasa spesifik ke dia gitu. Emang kalau lo ceritain, emang dia udah yakin itu dia? Berarti dia ngerasa dong, berarti bener dong. Mungkin kayak dari Jadi lo mulut gak ke mulut. enakan sama dia? Gue orangnya gak enakan, Pak. Nyata nggak cewek dong ya, nggak enakan, itu juga nggak enakan. Mau gue ceritanya nih. Cerita. Cerita. Ini gue tunggu ini. Gambarannya tuh kayak, bukan gambaran sih, pernah kayak kalian tau gak sih kayak story-story estetik di Instagram kayak misalnya foto di tempat coffee shop gitu, tahu. atau foto bulan tapi resolusinya bagus banget, kamera IP. Terus Nah ternyata setelah gue cari-cari, enggak gue cari sih, kayak tanpa sengaja gue buka Pinterest, kayak oh itu foto Pinterest nih, kok persis gitu. mirip-mirip kasusnya Puja ya. Terus lo langsung ngomong gak ke itu orangnya? Enggak, gue langsung ketawa tuh. Ih, sama gitu mirip. tapi lu menyikapinya gimana, ketawa dong? Ketawa dong, habis itu gue kasih tau temen gue. Nih, gitu. Ih, lo toxic juga dong. Lo ngapain ngasih tau temen-temen lo? Biar temen-temen lo gak suka juga sama dia. Enggak, kan itu kan buat lucu-lucuan doang, biar nggak suka, bukannya buat nggak suka. Tapi ngasut orang buat nggak suka Banyak toxic juga sih. kayak gitu. Pertama. Maksudnya, menurut lo gimana deh kalau ngasih orang gak suka? Ya toksik karena problemnya sama lo nih. Tapi semua orang diajak, kalau diajak nggak suka sama gue, misalkan yang lain juga diajak nggak suka sama gue. Gue sebelum belajar tenang, gue pasti gue klarifikasi satu-satu. Capek tapi kayak ya udahlah, biarin, sisanya udah tutup kuping aja. Daripada tutup umur kan. Aduh, Jangan deh. Masih banyak nih dosanya. Tutup usia. Gara-gara pertemanan. Enggak. Lo gue sih juga ada ya kayak gitu. Maksudnya kayak sebenarnya gue nggak tahu ya salah gue apa. Tapi kayak dia tuh nggak suka sama gue, tapi gue tahu. Tapi mungkin orang itu nggak tahu ya kalau lo gue tahu. Jadi kayak sebenarnya gue juga butuh validasi, ngerti gak sih? Kayak kenapa sih sebenarnya lo nggak suka sama gue? Apa ada gue salah kah? Kalau mau nanya ke dia pun balik lagi gue orangnya nggak enak ya. Jadi kayak ya udah deh, gue pura-pura nggak tahu aja. Tapi sebenarnya gue tahu. Dan kenapa dia harus ngajak orang-orang untuk nggak suka sama gue juga? Padahal kayak ya mungkin orang-orang itu juga pengen ngobrol sama gue, cuma tapi karena dianya kayak yang ngajak orang-orang untuk nggak suka, jadi kayak ya mungkin orang-orang juga jadi menahan diri untuk ke guenya gitu loh. Secara nggak langsung kan gue juga jadi yang kayak bingung nggak sih, serba salah. Mau kayak gini salah, mau kayak gitu salah, mau ajak ngobrol duluan takut kayak Iya. SKSD so asik loh. Tapi kalau diem aja malah kayak takutnya mereka yang dihasut jadi kayak ngerasa bener nih cerita dia. Padahal aslinya tuh nggak kayak gitu kan. Ya mungkin kayak lo tadi klarifikasi satu-satu. Cuma kayaknya gue cuma Tapi bisa ternyata diem. capek kan klarifikasi satu-satu. Mending klarifikasi ke orang yang bermasalahnya. Dan gue lagi tuh melakukan itu, klarifikasi sama orang ini langsung. Terus Orangnya cuma iya aja. Nggak selek sih, awkward doang. Tapi gue mencoba ngobrol kan sama dia, karena profesionalitas aja, relasi gimana sih, masa gue mau bangun relasi. Udah tuh gue ngajak ngobrol, ternyata dia silent treatment gue. Ya gue sebagai seorang yang oh ya udah silent treatment balik. Dia nggak butuh gue, kenapa gue harus butuh dia? Betul. Karena sejauh ini gue nggak butuh dia sih. sampai saat ini Iya. ya. Tapi lo ada gak kalau cowok tuh kayak gitu? Kayak tadi. Kalau gue nggak pernah sih, nggak ada, jarang banget. Tapi case-case temen lo gitu ada yang kayak gitu, ada gak? Case teman gue juga Jarang mungkin di circle perempuan ya. Iya sih, tapi emang itu lebih seringnya di perempuan sih. Perempuan emang kodratnya lebih perasa lebih punya rasa. Emang laki-laki tuh nggak punya perasaan kan? Kenapa sih Ki? Coba dong kasih tau gue. Apa tuh? Kenapa laki-laki kayak gitu? Bawaan lahir kali ya. Kodrat. Red flag. Ya. Oh, Green flag. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, green flag. Yellow emang flag ada kali. orang yang ngakuin green flag? Green Kayak flag lo. nggak akan ngaku dirinya green flag sih. Itu aja lo udah red flag. Karena lo ngakuin green flag. Tapi ada gak sih di lingkup temen lo nih, misalkan cowok semua, terus dia punya cewek, terus temen lo yang lain, ya tadi kayak ngehasut nih, lo nempel mulu sama dia. Nah tapi temen lo yang ngomong nempel mulu sama dia,
pas dia punya cewek nggak tahu dia malah nggak ada di tongkrongan. Malah dia jadi nurut sama ceweknya. Sama ceweknya ada nggak? Ada. Itu pasti ada. Enggak. Dia mikir dulu kayak yang mana ya Gue gitu. takut salah sebut Iya, lagi. takut salah sebut. Soalnya gue sering banget ketemu sama mereka kan. Gitu. Temennya Rizky lihat no, mampus kena lo. Maaf ya. Ada, emang ada. Jadi itu kayak kalau misalnya contoh gue lagi deket sama cewek, dia pasti ngomong asik kayak dia ngesarkas, akhirnya deket sama cewek gitu. Tapi giliran dia kalau udah punya cewek lagi, dia bakal hilang sama kita gitu, nggak datang lagi. Tapi pas dia balik, ya udah Nggak punya cewek lagi pas balik. Iya pas balik dia punya cewek lagi. Tapi dia nggak ngomong, dia tuh kayak datang terus kayak datang mulu, tumben gitu kan. Balik lagi lu sialan gitu kan. Nah, Tapi nih, gue relate soalnya lu gitu juga? Karena gue yang tadi kan di pihak cewek yang cowoknya dihasut sama temennya, ternyata temennya pas punya cewek kayak gitu juga. diajak nongkrong nggak bisa, join nggak bisa, yang biasanya selalu nongol nih ya kan. Gas terus, ada terus. Tiba-tiba setiap gue ketemu boncengan sama ceweknya. Tapi temen cowok gue posisinya waktu itu nggak disapa nih sama dia. Jadi kayak udah lewat-lewat aja, dia kayak bulol. Cinta lo. Lu ya? Enggak. Ada mah Nggak salah lagi. Gimana caranya bulol? Tapi nih kalau di pertemanan cewek kan mungkin kalau di cowok-cowok kan banyak tuh yang toxic friendship-nya kayak ngajakin, ayo mabuk gitu kan. Gue lagi patah hati nih ya tuh, ayo kesini yuk temenin gue beli minum atau apa ya? Apa sakau? Enggak. Terlalu ekstrim. Terus apa? Mungkin ya itu sih gambarannya kayak minum, Kalau cewek ngebar. diajakin hal-hal negatif. Apa ya? Gue lebih ngajakin temen gue makan sih. Atau temen gue ngajak gue keluar, pokoknya makan. Lebih ke boros, ngajak boros. Gue gak tahu ya toksik apa enggak. Mungkin toksik tapi masih positif kan. Positifnya karena itu hal yang baik dilakuin karena bikin teman kita happy. Toksiknya boros. Toksiknya kan diri sendiri. Iya, boros. Kalau gue sih ya paling ngabisin waktu bareng sih sama temen gue. Soalnya biasanya kan orang-orang yang kayak yang bilang tadi habis putus lah, misalnya putus cinta kayak gitu, biasanya kan pasti berasa banget ya, apalagi cewek pasti sedih banget. Jadi mending kayak ditemenin sih, dia pasti lebih mau ditemenin. Ya mungkin salah satunya kayak boros makan. Nonton. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu nggak mau makan, nggak mood makan. Makanya dipaksa sama mereka makan. Bener sih, kalau nggak lari. Iya. Lari dari kenyataan. Aduh. Tapi gue diajak, maksudnya kayak mereka ada film keluar, nonton aja yuk keluar gitu rame-rame sampai jam 12 Tapi nonton yang sedih gak? Enggak, horor sama mereka, sama yang komedi-komedi. Pokoknya dibikin distraksi lah, terus dibikin lo capek dulu di luar sama mereka. Jadi sampai rumah udah langsung tidur, nggak kepikiran langsung lagi. tidur. Tuh. Tapi nih kalau misalnya lo dikasih kesempatan nih buat ngomong sama, ya dari tadi cerita-cerita yang toksik teman-teman lo itu ya, lo akan ngomong apa sih ke temen lo? Lo dulu deh. Lo aja deh. Ya dong, Bimba deh. Udah sweet. Enggak, males. Curang. Kalau buat gue ya, buat yang toxic kayak gitu. Kok sedih? Ya udah jangan nangis. Apa ya? Kurangin guys. Kurangin kenapa? Apa yang dikurangin? Ya kelakuan kalian tuh yang minus yang kalau apa-apa, kalau lagi sedih tuh ngajakin yang nggak benar. Oh sering lo kayak gitu? Ada, pernah. Ada. Tapi lo ikutan? Ya gue ikutan, cuma gue nggak, kayak gue sebagai nemenin doang gitu. Menghargai aja. Support temen galau. Cuma semuanya jadi kena imbas ya. Rusak, mabok semua maksudnya. Iya dong. Gue nggak. Masa? Nggak salah lagi. Gue kira cari jawaban aman. Kalau lo Han? Kalau buat teman-teman toksik nih ya, gue lebih orang yang komunikasi sih paling utama. Lo kalau emang ada masalah selesaiin, kalau emang nggak suka bilang, jangan lo pendem terus lo sebar isu-isu yang nggak bener nih keluar. Disumpah cancel culture sih dari gue, bisa di-cut off bisa-bisa. Itu gue. Nggak tahu kalau lo. Kalau gue sih menurut gue untuk temen-temen gue yang gue ceritain tadi, kayaknya lebih baik lo jujur aja deh. Maksudnya mau kayak gimana pun lo, menurut gue untuk kita temenan itu kayak nggak mandang nggak sih? Jadi kayak
lebih baik lo jujur tapi kayak yang apa adanya aja, nggak perlu kayak lo nge-spill yang tinggi-tinggi banget atau yang rendah-rendah banget. Jadi kayak ya senormalnya yang lo lakuin aja lah. Jadi nggak perlu ada yang dilebih-lebihin atau yang dikurang-kurangin sih menurut gue. Jadi lebih baik jujur. Natural, jujur, komunikasi. Komunikasi sih penting juga sih komunikasi. Kalau mau negatif nggak apa-apa, sama berlebihan ya Ki ya. Asal nemenin doang. Nemenin. Kalau lo yang ngerasa itu ditemenin juga nggak sama teman-teman lo? Lo pernah nggak? Ya lo lagi sedih, terus lo pengen ngajak temen lo mabuk, temen lo ayo nggak? Kalau gue sih nggak ngajak mabok ya. Kayak kalau gue yang sedih kayak udah gue diem aja gitu. Ya lo sedih banget sih, emang lo tuh sedih banget. Ya udah gue diem aja, mungkin karena waktu itu pernah momennya tuh pas gue lagi sedih, temen gue tuh ngajak keluar, ayo ke sana ke Gultik Jakarta. Ih pas banget nih momennya ya. Udah. Emang tinggal lo di mana? Bisa bilang Gultik Jakarta. Gue tinggalnya Bekasi dong. Naik roket. Naik perahu. Jauh dong lo main ke Jakarta. Jauh banget deh kayaknya itu. Enggak sih, nggak kerasa sih. Kan di motor selagi sedih ngelamun gitu. Gitu. Lo bawa motor? Enggak, Oh enggak, lo dibonceng. boncengin Nggak gue. tahu diri ya. Ya nggak apa-apa kan lagi Oh sedih. iya lagi sedih, dihargai, disupportnya gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu kalau gue lagi sedih. Ya emang lo nggak bilang. Enggak. Kan tadi kan gue bilang gue diem aja. Momennya pas mereka ngajakin keluar, ayo. Oh, cuma ayo aja. Coba mungkin Ayo. pas di lokasi baru ya. Mungkin kalau di rumah kali. Udah gak sih kita nggak usah basa-basi lagi tentang toxic friendship karena kayak nggak akan ada habisnya. Tuh, kayak bakal berkepanjangan terus-terusan. Bener banget. Capek. Jadi sama gue juga capek ngadepin lo. Maaf ya. Ayo, iya dimaafin. Makasih Udah ya. sekarang mending kita main game. Nih game. Segmen game ini segmen baru yang ada di Vibe and Voice dan lo orang pertama yang coba. Jadi semua jawaban di lo. Enggak bercanda, kita semua bakal jawab. Kan langsung terpressure kan mukanya kan. Langsung Cuma males. posisinya kita nggak tahu semua pertanyaannya apa. Gue juga nggak tahu. Lo juga nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Yaudah kita dengerin deh Ayo. pertanyaannya. Yang pertama, Siapa dulu? tengah dulu deh. Lo dulu deh. Karena lo orang pertama yang main game ini. Jangan gue dong, gue belum siap ada jawabannya. Coba. Kenapa sih? Emang susah itu lo jawab itu? Yaudah gue dulu deh. Gue 3 sih. Kenapa 3? Karena menurut gue kayak ya mereka nggak mau ada gue di situ gak sih? Dan itu cuma basa-basi doang kayak ya kalau mereka bikin ya mungkin mereka bikin story ya. Jadi kalau gue ngeliat gue gak akan kaget. Padahal kayak ya emang mereka nggak mau ada gue di situ kali. Kalau alasannya lupa ya, minus. Karena nggak inget sih circle sendiri isinya berapa orang terus tiba-tiba lupa. Kayak apaan sih? Kalau mau jadi sama, kalau nggak mau nggak mau sengaja. Oh kalau perempuan kayak gitu ya? Iya. Kalau lu Kalau gue sih biasa aja. 7 sih. 7. Yang penting diajak. Iya, yang penting diajak. Diajak jam berapapun tetep gas, tetep jalan. Tetep gas karena gue tuh mikirnya kalau pertemanan cowok ya kayak diajak terakhir tuh mungkin karena dia lupa atau kebanyakan yang diajak gitu kan. Karena emang bener-bener banyak gitu. Bukan ini karena pikiran dia emang positif terus sih. Emang iya. Iya kayak Soalnya gitu. cowok gampang gak sih preparationnya, jadi kalau Iya cewek kan sih, agak ribet kan. Oke, Terus dia nggak ngambil ribet juga. Iya sih bener. Capek ambil ribet mah. Ya udah, yuk next. Lo deh, dari tadi kita mulu berdua lo pertama. Kalau gue sih 5. Karena? Karena yang pertama sih temen gue tuh kalau misalnya ngechat minta bantuan ke gue pasti karena gue orang yang gak enakan ya gue usahain pasti iya gue bisa tolongin. gue tolongin. Tapi kalau misalnya dari guanya minta tolong ke mereka sih itu kayak jarang gitu. Oh lo bisa ngelakuin semua hal sendiri gitu. Sombong. Gak gitu lah. Terus? Angku. Kayak kalau gue yang minta tolong sih mungkin ya karena kalau udah kepepet aja kayak minta misalnya gue pengen pergi Tapi ke kalau sini. misalnya dia nggak langsung tolongin lo nih, gimana? Lo pasti bete gak sih? Enggak sih. Tapi serius jujur ya. Pantesan 5. Dia nggak bete. Jujur, gue gak bete karena ya gue mikirnya kayak positif aja, mungkin mereka lagi sibuk kan. Oke, lagi-lagi dia positive thinking aja. Kalau lo minus 1, gak bisa, gak boleh. Kita semua tuh kayak, ya kita harus take and give gak sih? Yes. Menurut gue ya. Jadi kayak apa yang kita kasih ya lo juga harus kasih itu ke gue. Jadi kayak gue emang mikirnya kayak semua tuh harus adil sih. Jadi kayak ya kalau gue bisa nolongin lo, bukan berarti gue pamrih ya lo harus nolongin gue. Cuma kayak
ya kalau gue bisa bantu lo, kenapa lo nggak bisa bantu gue gitu sih menurut gue. Kalau Sadar gue diri aja. Itu lo tahu. tadi Seenggaknya- positif lo. Sekarang negatif lo. Plan jadi cowok. Tahu gimana sih? Cowok Ngecanda. labil. Dia sendiri yang ngomong ya. Kalau gue 0 sih. 0-nya lebih ke karena dia marah nggak direspon. Kayak apaan sih kok ngomel sih, lo aja nggak bantuin gue. Maka dari kamu sih anaknya. Tolong jangan ditiru ya. Oke, next. Gue lagi tuh. Aduh, gue punya lagi temen kayak gitu. Gue kan. Gue nggak bilang lo ya. Iya. Tapi kalau lo sadar ya nggak apa-apa, bagus. Gue gitu lagi. Iya, dia kayak gitu bener. Gue 5. Karena menurut gue kalau lo nggak mood ya udah lo aja. Jangan bikin suasananya tuh jadi nggak mood semua. Maksudnya kayak ya lo rasain aja sendiri. Kalau lo apalagi lo nggak mau cerita ya, dia nggak mau cerita. Kayak setelah udah di lo kenapa sih? Kayak, aku emang lagi nggak mood, nggak apa-apa. Emang lagi nggak mood aja hari ini. Terus kayak ya udah. Kita juga kayak ya udah anjir masing-masing kan. Toxic gak sih? Toxic sedikit Toxic. menurut gue. Toxic. Karena menyalurkan energi nggak bagus. Energi nggak enaknya gak sih? Yang datang buat seneng-seneng malah Iya, gara-gara ngajak-ngajak. ngeliat gue nggak mood jadi bete. Nah, Terus Kalau gua 7. berarti masih aman. Masih aman banget, malahan seru kalau ada yang kayak gitu. Kalau misalnya di pertemanan gue ya, ketahuan kayak dia lagi bad mood gitu, kelihatan lagi malesnya gitu, kayak auranya kelihatan banget, malah kita cengin, serius. beda sih. Coba kalau cewek yang dicengin, apa nggak makin baper? Iya, ngambek. Kalau Kalau gue tadi lu berapa? di 5. Lo 5. 5 ya? 5 apa 3 sih? 5. Kalau gue 6. 6? Kenapa? Tinggi juga. Karena lu sendiri kayak gitu. Benar. Bukan. Karena Dia mau validasi diri dia sendiri. iya, nggak apa-apa. gue bilang gue iya yang bad mood. Terus semua orang kena. Tapi kalau in case temen gue ada yang kayak gitu, biasanya gue tanya dulu kenapa. Tapi kalau dia masih belum mau cerita, atau dia mau cerita tapi nggak saat itu, ya udah nanti. Jadi lebih ke menghargai apa ya, perasaan seseorang yang lagi dialamin aja. Jadi kan nggak melulu itu negatif. Emang negatif sih, menyebarkan energi negatif. Tapi kan mereka juga butuh space yang nggak harus diganggu. Lu rese soal diganggu kan. Gara-gara lu Dicengin sih. lagi. Ya karena gue temenan udah Udah lama lama. juga ya, kayak bodo amat, Gak sih, gue lama. baper. Gue lama nggak lama sih. Yang pasti ngasih space. Beda kali ya. Ngasih Beda. space Beda dia kalau untuk cewek mikir kan lebih sendiri. perasa gak sih? Kalau dia kan Kalau cowok bodo amat, tabrak aja. Ya oke, next. Udah. Oh Oke, udah. Udah berapa lagi? jam kita ngobrol Kasihkan di lo. sini. Seru Kasihkan ya lo. ngobrol di Enak sini. ya? Enak ada di Tapi, sini. Cuk. Di kursi ini enak. Berarti nextnya siap ya nemenin kita lagi sharing buat Harusnya sih teman-teman siap PPN ya. Voice. Seru gak menurut lo? Mukanya Kok gak jawab sih? Coba lihat. Seru gak menurut lo? Ah udah. Oh seru, itu artinya seru. Nah jadi menurut Kita bertiga. menurut gue dulu ya, Oke, menurut boleh. gue. Jadi kalau kita ngebahas toxic friendship ini, bener yang lo bilang sih. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi semuanya serba dikomunikasiin. Jadi kitanya nggak ada miskom juga, dan kita nggak berasumsi jelek juga kan ke mereka yang kayak mereka bohong lah, dilebih-lebihkan. Padahal sebenarnya yang nggak seharusnya kalian kayak gitu gak sih? Tuh. Kita juga pasti nerima kalian apa adanya. Itu sih menurut gue. Kalau menurut lo? Gue. Sama boleh nggak sih jawabnya? Boleh. Idem. Idem. Titik 2, garis 2. Ya bener kata jadi gue samain aja kayak komunikasi aja. Komunikasiin, karena kalau pertemanan gue ya yang notabene itu laki-laki, pasti kalau ada masalah satu ngerangkul semua. Gampang ngatasinnya gitu. Komunikasi, kalau komunikasinya udah nggak baik, menurut gue udah cut off aja. Emang udah gak bisa dibicarain Iya, lagi ya? bener. Oke guys, segitu dulu pembahasan dari kita tentang toxic friendship. Jadi buat kalian yang punya ide-ide, nextnya kita mau ngebahas tentang apa yang toxic lagi. Kan pasti sekarang banyak nih yang toxic. Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di sini. Oke guys, Vibe and Voice. Shh.